Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi ini kita boleh kembali berjumpa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari pagi ini kita akan membahas tema tentang dimensi hati di seri yang kedua. Mari kita akan membaca di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, puji Tuhan, jikalau pada hari yang lalu saya membahas bagaimana hati kita harus menyimpan akan kebenaran firman Tuhan. Karena hal ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena hati kita harus benar-benar kita jaga dengan baik. Demikian juga pada pagi hari ini, firman Tuhan mengajar kita supaya kita menjaga hati kita dengan waspada. Karena sebenarnya hati merupakan sebuah area yang sangat penting, area yang sangat sentral dalam kehidupan kekristenan kita. Karena Tuhan, Bapak Ibu, tidak pernah melihat penampilan kita. Tuhan tidak pernah pusing dengan kedudukan kita. Tuhan tidak pernah memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah. Tetapi Tuhan selalu melihat kedalaman hatimu. Tuhan melihat kedalaman hati kita ini. Dan itu sebabnya, mari kita harus selalu waspada Bapak Ibu. Setiap hari ingat, waspadalah terhadap hati kita ini. Mengapa demikian? Karena sebenarnya hati kita ini sangat rentan sekali Bapak Ibu. Secara rohani, hati kita ini harus benar-benar selalu kita jaga agar hati kita ini dalam kondisi yang baik, dalam keadaan yang bersih. Mengapa demikian? Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-15 Bapak Ibu, di ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Bapak Ibu, betapa sangat tegas sekali Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bahwa sebenarnya apa yang menajiskan kehidupan seseorang bukan soal tentang bagaimana membasuh tangan, saudara. Tetapi ternyata hati adalah kunci di mana setiap kita akan dalam keadaan yang najis, dalam keadaan kotor, atau dalam keadaan bersih. Itu semua kuncinya dari hati Bapak Ibu. Dan Alkitab dengan jelas memberikan sebuah penekanan yang sangat penting bagaimana di dalam hati itu ternyata bisa timbul hal-hal yang jahat. Ya, itu sebabnya mari kita harus benar-benar waspada. Karena kecenderungan hati manusia selalu muncul perkara-perkara yang tidak baik. Muncul perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari hari ini kita harus benar-benar minta pimpinan Roh Kudus agar kita selalu ada di dalam pimpinannya, sehingga ketika hati kita mulai timbul hal-hal yang tidak benar, kita akan selalu sadar dan cepat untuk mewaspadai akan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, betapa sangat rentan hati ini ketika seseorang dilukai, ketika seseorang dihianati, ketika seseorang dihina, dibuli, dilecehkan, ya tidak dihargai. Hati ini bisa marah, hati ini bisa kecewa, hati ini bisa sakit hati. Hati kita bisa menaruh rasa dendam, kebencian kepada seseorang. Hati kita bisa tawar Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari hari ini waspadalah.
ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita harus memiliki respon yang benar. Sekalipun apa yang datang kepada kita hal-hal yang negatif, tetapi hati kita harus meresponinya dengan hal-hal yang positif, Bapak Ibu. Ketika Anda dihina, ketika Anda dimusuhi, ketika Anda dicaci maki, ketika Anda mengalami hal-hal yang menyakitkan, maka hati yang dijaga, maka seseorang tidak akan mengeluarkan kata-kata yang kotor, tidak akan membalas kata-kata yang tidak baik dengan kata-kata yang tidak benar. Tapi kita akan memberkati musuh kita. Kita akan mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Kita akan tetap berkata puji Tuhan dengan setiap hal-hal yang mungkin sangat menyakitkan hati kita. Sehingga kita bisa memberkati orang-orang yang menganiaya kita. Kita bisa melepaskan berkat bagi orang-orang yang mengutuk kita. Saudara, inilah prinsip di mana dimensi hati ini harus kita jaga baik-baik. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari sepanjang hari ini ingat, 24 jam kita harus benar-benar waspada. Hati kita sangat rentan sekali. Dan iblis senantiasa mencoba untuk menghancurkan kita. Karena hati yang sudah dihancurkan, itu akan mudah seseorang menjadi jatuh. Seseorang akan menjadi orang-orang yang akan melakukan perkara-perkara yang tidak benar. Dan itu sebabnya mari kita harus waspada. Karena setiap hari kita selalu saja diuji dengan berbagai macam perkara. Tetapi orang yang tetap tinggal di dalam firman, orang yang tetap hatinya ada di dalam pimpinan Roh Kudus, maka saya percaya sekalipun dilukai, sekalipun disakiti, sekalipun dianiaya, sekalipun kita menerima hal-hal yang tidak baik, maka kita akan tetap menjaga hati kita ada di dalam damai sejahteranya, ada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga kita tetap menjaga hati kita menjadi hati yang tidak terpolusi, tidak tercemari dengan hal-hal yang jahat. Tapi hati kita senantiasa bersih dari segala yang jahat, dan hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita, agar setiap hari, setiap waktu, detik demi detik, kita menjaga hati kita dengan baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. Puji Tuhan. Shalom.